Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisa ChatGPT di bidang pendidikan. Sebelumnya kita perkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu, bisa di next. Nah, yang pertama ada Kardinal Martin Butar-Butar, yang kedua ada Nabila Cahya Permata Fitri, yang ketiga ada Desi Dwi Arianti, yang keempat ada Muhammad Nur Alfi Hikmal, yang kelima ada Hadit Yulian, yang keenam ada Asmi Reza Anggoro, dan yang ketujuh ada Firelia Salsabila. Bisa di next. Untuk materi definisi ChatGPT akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Desi Dwi Arianti. Dipersilahkan. Nah, jadi untuk definisi ChatGPT adalah Chat Generative Transformer adalah fitur chatbot berbasis artificial intelligence yang dikembangkan oleh OpenAI, perusahaan riset asal Amerika yang bergerak di bidang kecerdasan buatan. Fitur ini dikembangkan untuk mampu menjawab pertanyaan dan memahami konteks percakapan sehingga menghasilkan teks seperti ucapan manusia. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengapa penggunaan ChatGPT ini populer di bidang pendidikan. Yang pertama, personalisasi pembelajaran, yaitu ChatGPT dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan belajar bagi setiap individu dan memberikan penjelasan yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Yang misalnya, jika seseorang siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep pembelajaran tertentu, ChatGPT dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa itu sendiri. Lalu yang kedua, ada dukungan setiap saat, yaitu di mana ChatGPT dapat di mana siswa dapat mengakses ChatGPT dengan belajar kapan saja yang mereka mau. Tidak ada batasan waktu atau tempat dalam penggunaan ChatGPT tersebut. Yang ketiga ada sumber belajar yang interaktif. Nah, ChatGPT ini dapat berfungsi sebagai sumber belajar interaktif yang membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih baik. Siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada ChatGPT, mencari penjelasan tambahan, atau mendapatkan contoh-contoh yang lebih jelas. Dalam beberapa kasus, ChatGPT juga dapat menyediakan materi belajar yang interaktif, misalnya melalui pilihan ganda atau latihan interaktif. Yang keempat ada bantuan tugas dan penyelesaian masalah. Nah, ChatGPT ini dapat membantu siswa dalam menyelesaikan tugas atau masalah yang mereka hadapi. Siswa dapat mengajukan pertanyaan terkait dengan tugas mereka, mendapatkan saran atau petunjuk langkah demi langkah, atau meminta bantuan dalam memecahkan masalah yang kompleks. Ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah secara mandiri dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam penggunaan ChatGPT di bidang pendidikan? Yang pertama ada siswa atau mahasiswa. Kehadiran ChatGPT dinilai dapat membantu memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan seseorang, termasuk tugas siswa maupun mahasiswa. Contohnya penggunaan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Yang kedua ada tenaga pengajar. Tenaga pengajar perlu untuk terus beradaptasi dengan perkembangan dan penggunaan teknologi seperti ChatGPT. Tenaga pengajar dapat memanfaatkan ChatGPT untuk pembelajaran, seperti mendapatkan referensi sumber pembelajaran, membantu menilai tugas siswa, dapat membantu menyiapkan dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada di kalangan peneliti. ChatGPT mampu memenuhi permintaan pengguna dengan berbasis teks, seperti menjawab pertanyaan dengan sederhana, menyelesaikan tugas, dan mengatasi masalah produktivitas. ChatGPT dapat menghemat waktu pembuatan tugas, karya tulis, dan makalah, namun penggunaannya rentan terkena plagiarisme, membuat seorang peneliti menjadi tidak kreatif dan malas berpikir. Jika penggunaan ChatGPT di kalangan peneliti harus dalam tinjauan etika digital dan etika akademik yang benar. Yang terakhir ada lembaga pendidikan.
Penggunaan ChatGPT dalam bidang pendidikan, khususnya dalam lingkup kampus maupun sekolah, dapat memiliki berbagai manfaat seperti: 1. Bantuan dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru dan dosen dapat menggunakan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan mahasiswa, memberikan penjelasan tambahan, atau memberikan sumber daya pendidikan. Yang kedua, monitoring dan evaluasi. ChatGPT dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan umpan balik dari siswa, membantu dalam pemantauan kemajuan akademik, dan evaluasi keefektifan program pendidikan. Yang dapat memberikan akses informasi. Siswa dan staf sekolah dapat menggunakan sistem ini untuk mencari informasi tentang topik tertentu, penelitian, atau panduan. Selanjutnya, di mana ChatGPT dapat diimplementasikan secara efektif di bidang pendidikan? Pertama, kegiatan belajar mandiri. Dengan mempelajari ChatGPT dapat meningkatkan antusiasme generasi muda untuk menjadi sarana pembelajaran dan memberikan kemudahan bagi mereka dalam mendapatkan informasi serta mempelajari berbagai hal. Yang kedua, belajar daring atau keuntungan ChatGPT dalam pembelajaran daring adalah pengguna ChatGPT dapat meningkatkan kreativitas siswa atau mahasiswa. Hal ini membuat siswa atau mahasiswa belajar dengan cara yang lebih menarik dan memotivasi. Namun, tetap perlu diingat bahwa penggunaan ChatGPT harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. Next. Kapan ChatGPT dapat digunakan di bidang pendidikan? Yang pertama, pembelajaran sepanjang waktu. Penggunaan ChatGPT ini memungkinkan akses sepanjang waktu ke sumber daya dan dukungan pembelajaran yang telah disediakan, seperti menjawab pertanyaan, memberikan bantuan, memberikan umpan balik kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan. Yang kedua, pencari informasi. Mencari informasi di ChatGPT merupakan serupa dengan mencari di mesin pencari, namun melibatkan interaksi dengan model bahasa yang mampu memahami pertanyaan dan memberikan jawaban atau informasi yang relevan terkait dengan pertanyaan atau topik yang diajukan. Mengapa masih terdapat pro dan kontra tentang ChatGPT di bidang pendidikan? Nah, pro-nya ini yang pertama yaitu karena penggunaan ChatGPT dalam bidang pendidikan memberikan beberapa manfaat yang signifikan. ChatGPT memungkinkan personalisasi pembelajaran dengan menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Siswa juga dapat berinteraksi langsung dengan ChatGPT untuk memperoleh penjelasan tambahan, menjawab pertanyaan, atau mendapatkan umpan balik secara instan. Hal tersebut dipercaya dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih baik dan memberikan panduan yang relevan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Sedangkan untuk pendapat kontranya, yaitu ChatGPT dibuat berdasarkan informasi dari internet seperti Wikipedia sehingga dapat mengandung kesalahan, bias, tidak akurat, dan tidak paham konteks. Selain itu, ChatGPT tidak memiliki kemampuan reflektif untuk menyadari bahwa ia sedang melakukan sesuatu atau self-consciousness. Oleh karena itu, ia tidak dapat menghasilkan sesuatu dari pikirannya sendiri seperti memiliki ide atau imajinasi. Nah, dikutip dari detik.com, Thomas Lancaster, seorang ilmuwan komputer dan periset integritas akademik dari Imperial College London, mengatakan, meskipun judulnya kecerdasan buatan, ChatGPT tidak beroperasi dengan mirip layaknya manusia, karena chatbot ini hanya untuk mengungkapkan pola kata-kata berdasarkan pola data kata saja. Bisa di next? Selanjutnya, ChatGPT di bidang yang pertama tutor virtual. GPT dapat berfungsi sebagai tutor virtual yang memberikan penjelasan dan bantuan dalam berbagai mata pelajaran. Yang kedua, penyedia informasi. ChatGPT dapat digunakan oleh siswa dan guru untuk mendapatkan informasi tambahan,
tentang topik tertentu. Yang ketiga, pembelajaran otomatis. ChatGPT dapat digunakan untuk memberikan respon otomatis kepada siswa peserta pelatihan dalam membantu mereka belajar secara mandiri. Yang kedua, penelitian dan inovasi. Perkembangan ChatGPT di bidang pendidikan telah menjadi fokus penelitian dan inovasi yang menarik. Beberapa tren dan inovasi yang berkembang termasuk: yang pertama, chatbot pendidikan. Pengembangan chatbot yang dilengkapi dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan siswa, memberikan saran, dan membimbing mereka dalam pembelajaran. Yang kedua, perkembangan kurikulum. ChatGPT dapat membantu dalam pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan dinamis dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber. Yang ketiga, pembelajaran bahasa asing. Inovasi dalam penggunaan ChatGPT untuk membantu siswa dalam memahami dan berlatih bahasa asing. Inovasi ini mendukung perkembangan teknologi pendidikan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa, tapi juga memerlukan perhatian terhadap isu etika, privasi, dan keamanan data. Yang ketiga, dampak jangka panjang. Perkembangan penggunaan ChatGPT di bidang pendidikan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Beberapa dampak tersebut termasuk: yang pertama, peningkatan akses pendidikan. ChatGPT dapat digunakan untuk menyediakan akses pendidikan yang lebih luas melalui tutor virtual yang dapat membantu siswa di seluruh dunia belajar dari berbagai topik tanpa batasan geografis. Yang kedua, personalisasi pembelajaran. ChatGPT dapat menyediakan pembelajaran yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Ini dapat membantu meningkatkan efisiensi belajar. Yang ketiga, efisiensi administratif. ChatGPT dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas administrasi pendidikan, seperti mengelola jadwal, pengingat, dan komunikasi dengan siswa dan orang tua. Namun, perkembangan ini juga memunculkan sejumlah tanggapan seperti masalah privasi data, keadaan model, dan keberlanjutan implementasi teknologi dalam pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk merancang dan mengimplementasikan sistem ini dengan hati-hati untuk memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan risiko yang terkait. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan simpulan dari presentasi hari ini. Simpulan yang kita dapatkan yaitu bahwa kemajuan teknologi dengan kecerdasan buatan seperti ChatGPT memberikan kebaruan dalam dunia teknologi saat ini, khususnya dalam penggunaan teknologi di bidang pendidikan. Dengan potensi yang ditawarkan, ChatGPT mampu memberikan tantangan bagi pendidik dalam melakukan proses pendidikan. Namun demikian, tetap mengedepankan nilai etika dan moral yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik sangat diperlukan dalam pemanfaatan ChatGPT agar manusia atau individu sebagai pengguna bisa mempertimbangkan secara matang kebermanfaatan dan efek yang akan diperoleh apabila ketergantungan dengan teknologi tanpa adanya filterisasi secara kritis dalam ilmu pengetahuan. Sekian dari kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.